Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khadamil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, Rabbi iftah qulubana futuhal arifin, amin amin ya rabbal alamin. Jalasaul kurama, para romo yai, para sesepuh bini sepuh, saderengipun kita ngaos sesarengan, monggo kita ngerasakan syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih kita tasih pun paringi kesempatan untuk beribadah, tasih pun paringi kesempatan untuk talabul ilmi. Mugi-mugi ibadah kita sedaya dipun tampi Allah Subhanahu wa taala, talabul ilmi kita dipun dadosaken syukur kita dumateng Allah, sehingga kita dipun tambah ilmu kanthi syukur kita menika biqauli alhamdulillah wa syukrulillah. Shalawat serta salam monggo kita aturaken kehadirat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita estu benar-benar kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saderengipun kita milai ngaos, monggo kita maos sholawat asnawiyah sesarengan. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'ani jala. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'ani jala. Waftah lana bidarsin aw qira'atin turantala. Waftah lana bidarsin aw qira'atin turantala. Warzuq bifahmil anbiya lana wa ayyamatana. Warzuq bifahmil anbiya lana wa ayyamatana. Thabit bihi imanana
dunya wa ukhra kamila thabit bihi imanana dunya wa ukhra kamila aman 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 Indonesia Raya aman 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 Indonesia Raya aman amin 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 ya Rabbi Rabbal alamin amin 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 wa ya mujibas sa'ilin amin amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten ing dalu menika kita sesarengan membahas tentang keimanan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bilih keimanan menika ada kalanya bertambah. Kita membahas tentang pertambahan saja. Atas keimanan itu ada kalanya bertambah. Pertambahan iman, zadathum imana, pertambahan iman, bertambahnya iman itu dengan cara wa amilus shalihat. Jadi alladzina amanu wa amilus shalihat. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Dados keimanan niku tanda-tandanya adalah amal kebaikan, amilus shalihat. Semakin baik keimanan seseorang, tandanya adalah ketika dia bisa beramal amal soleh. Ini tidak bisa dipisahkan antara amanu wa amilus shalihat. Dari ayat menika ada fungsi manusia itu hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan menungso dumateng Gusti Allah kalih hubungan manusa kalih menungso niku linear. Artinipun linear niku nyambung, selaras. Ketika hubungan menungso kalih Gusti Allah, seseorang niku hubungan kalih Gusti Allah niku sae akan berdampak pada hubungan kalih sesama ugi sae. Ketika hubungan sesama niku mboten sae, berarti ada indikasi hubungannya Gusti Allah, hubungan kalih Gusti Allah nggih kirang sae. Karena amanu niku wa amilus sholihat. Ketika hubungan hablum minallahnya sae, niki dampaknya niku harus berdampak, mesti berdampak pada amilus sholihat. Dados nek tiang semakin tinggi keimanannya, maka semakin baiklah dengan sesama. Wa amilus sholihat, perbuatannya akan semakin baik. Niki nyambung, niki otomatis. Tidak bisa ketika seseorang tidak baik dengan orang lainnya atau perilakunya niku mboten sae, terus dia mengatakan aku ora ana urusan dengan menungso, sing penting aku apik karo Gusti Allah. Tidak bisa. Karena Gusti Allah niku perintahipun jelas. Aqimus sholah, ayo do sholat. Setelah sholat wa atuz zakat, zakat. Aqimus sholah niku kalih Gusti Allah.
Dilanjut ayatnya wa atuz zakat. Zakah niku kalih menungso. Niki nyambung. Dados semakin tinggi keimanan kepada Gusti Allah, maka akan semakin baik perbuatannya di hadapan manusia. Riyen niku wonten cerita tiang niku Jumatan nggih mboten ketinggal, ten masjid nggih mboten ketinggal. Nek ditangleti tiang Jumat aku ning Mekah. Oh, riyen niku wonten tiyang Jumat aku Mekah. Sampeyan kok ora tau Jumatan. Lho, Jumat aku ning Mekah. Sampeyan ora tau ngom masjid. Wiridaku suwi. Nek nduk omah iku suwi, nek nduk masjid ora iso suwi. Khusuk ning omah. Artinya ketika dia menganggap bahwa aku ora ana urusan karo manusa, sepenting aku apik karo Gusti Allah. Jumat aku ning Mekah dan sebagainya. Hal-hal seperti itu tuh tidak mungkin. Tidak mungkin. Ngibadah niku nggih hablum minallahnya saya akan berdampak hablum minan nas. Ketika di ibadah-ibadah dengan sesama manusia seserawungannya tidak baik, berarti hubungan dengan Gusti Allah nggih kirang sae. Mulane ten kitab niki dijelaskan innallaha sak temene Gusti Allah iku korona barengake sapa Allah. Korona barengake niki korin atau kiron ngene haji sing bareng kali umroh niku disebutkan kiron. Korona iku barengake sapa Allah as-sholata ing salat bizakati kelawan zakat fi kitabihi ing dalem dawe atau ing dalem kitabe Allah wonten ing Al-Qur'an. Aqimus sholata wa atuz zakata. Niki selalu dibarengke. Wa yuqimus sholata wa atuz zakata. Angger wonten aqimus shalah mangkih bakto niku wa atuz zakah. Angger wonten amanu wa amilus sholihat. Amanu urusan kita kepada Gusti Allah, wa amilus sholihat urusan kita kepada manusia. Angger bar munggah mesti setelah vertikal horizontal. Angger bar ke atas ke samping atau sesama manusia. Niku mun rumus. Ketika baik ke atas ke Gusti Allah, ketika imannya kuat, pasti wa amilus sholihat, pasti amilus sholihat. Nah niki nggih ngoten. Aqimus sholata. Aqimu jumenengono sira kabeh as-sholata ing salat wa atu zakata lan awaya wa atu lan awaya sira kabeh az-zakata ing zakat. Niki seirama antara salat tiang ingkang sae salate zakate sae. Sedekahe sae. Tiang ingkang sae salate zakate sae. Maka ketika kita aku zakat kok ketoke angil ya. Aku sedekah ketoke angil ya. Salatnya diperbaiki. Karena salat yang baik akan berdampak pada zakat yang baik. Wajhun nazmi utai wajahe ngrunutake bainahuma ing dalam antarane salat lan zakat. Sebabnya napa? Li'anna sholata krana iku setuhune salat haqqullahi iku hae Gusti Allah. Salat niku hae Gusti Allah. Wa zakata lan setuhune zakat iku hakul ibadah hake piro-piro hakul ibadi iku hake piro-piro kawula. Salat niku urusan kali Gusti Allah, hake Gusti Allah. Wa zakata lan zakat niku
Zakat niku hakul ibad, hake piro-piro kawula. Dados ketika sholat niku urusan dengan Gusti Allah ke atas. Kalau zakat niku urusan dengan sesama manusia. Amanu dengan Gusti Allah, wa amilus sholihat dengan sesama manusia. Ini linier, niki nyambung. Sing apik karo Gusti Allah berarti juga apik perilakune. Sing salate apik, zakate juga apik. Nah, niki tidak bisa dipisah. Amanu wa amilus sholihat. Nek wonten ten pelajaran ten adik-adik sing sekolah niku akidah akhlak. Ketika akidahnya baik, maka akhlaknya juga baik. Maka akidah akhlak niki akidatul akhlaki niki linier. Ketika akidahnya baik, maka dia akhlaknya juga baik. Contoh akidah yang baik, jangan kita menyakiti orang lain, itu akidah. Jangan kita menyakiti hati orang lain, maka dipraktekkan dengan akhlak, perilaku yang tidak menyakiti orang lain. Jadi akidahnya, jangan sampai aku menyakiti orang lain, karena akan tersakiti. Siapa yang berbuat jelek pasti akan kembali pada dirinya. Siapa yang berbuat baik kembali kepada dirinya. Niki akidahnya. Jangan sampai aku berbuat tidak baik, maka perilakunya akan akhlaknya tidak baik, akan menjadi baik. Ketika akidahnya baik, akhlaknya juga baik. Ketika imannya baik, amilus sholihatnya, perilaku juga baik. Ketika sholatnya baik, zakatnya juga baik. Sholat iku hakullah, hake Gusti Allah. Wa zakata lan zakat iku hakul ibadi, iku hake piro-piro kawula. Nah, jadi hablum minallah baik akan berdampak pada hablum minan nas juga baik. Fal wajibu mongko utawi kang wajib iku mura'atuhuma, ngreksa salat lan zakat. Ngreksa salat lan zakat. Kenapa? Bi amrillahi ta'ala, kelawan dawuh Allah Ta'ala. Ya, mari kita ngreksa salat dan zakat kita. Zakat itu macam-macam. Ada zakatul fitri atau terbiasa disebut dengan zakatul fitrah, zakat fitrah. Dan ada juga zakat mal, zakat harta benda. Itu pun bersyarat. Zakat itu, zakat mal itu harus sudah nasab, harus sudah nisab dan khaul. Khaulnya ketemu, sudah ada 1 tahun, kemudian ukurannya, nisabnya sudah ketemu, baru dia diwajibkan zakat. Secara umum, kalau kita punya harta yang setara dengan 90 kg emas, sama niku emas niku berapa ya? Nah, tuku niku kalau 1 juta berarti ya ketika kita sudah mempunyai emas atau harta seharga 90 juta selama 1 tahun, maka kita mengeluarkan zakat 2,5% dari zakat kita. Wa marji'u jami'il ibadati, wa marji'u jamil ibadati, wa marji'u tawi nganggon baline jamil ibadati sakabehane pira-pira ibadah ila hadzaini marang karone iki salat lan zakat. Fas salatu mongko iku salat, ibadatun iku ibadah. Fas salatu mongko utawi salat, ibadatun iku ibadah, ibadah badaniyatun kang bangsa badan. Salat itu termasuk ibadatun
badaniyah, ibadah yang badaniyah. Fassolatu mongko utawi salat iku ibadatun badaniyah, iku ibadah yang berjenis badan atau kang basa badan, ibadah yang memerlukan badan, gerak badan, itu salat. Karena harus takbiratul ihram, kemudian ada ruku', ada sujud, itu disebut dengan ibadah badaniyah. Wa zakatu utawi zakat iku ibadatun maliyatun, iku disebut dengan ibadah kang bangsa bondo. Jadi kalau sholat itu ibadah kang bangsa badan, fisik, seperti haji. Haji itu ibadah badaniyah, karena tawaf itu memerlukan badan, keliling 7 kali, keliling 7 kali. Ketika keliling itu kok batal, batalnya itu belok atau memegang sadarwan pondasi Ka'bah, maka mengulangnya ya putarannya itu. Ketika batalnya di putaran ke-7, maka yang diulang hanya putaran 7 saja. Nah, niki karena ibadah fisik. Sa'i juga fisik. Nah, sa'i fisik nggih, Mbah Haji. Kalau bapak-bapak itu ketika sa'i di antara pilar hijau, ngerti nggih wonten pilar hijau itu disunahkan lari kecil, ramel. Rabbighfir warham ila akhirih, ini sambil lari-lari itu. Ibadah fisik, haji, sholat itu ibadah fisik. Zakat ibadah maliyah. Kemudian ada puasa, ibadah fisik. Puasa itu ibadah fisik karena menahan lapar, dahaga, itu ibadah fisik itu. Wa jami'ul ibadati utawis kebagine pira-pira ibadah iku yang qasimu kabagi apa jami'ul ibadah ilaihima marang badaniyah dan maliyah. Jadi ibadah itu kalau tidak maliyah ya badaniyah, sedekah maliyah, kemudian sholat tadi badaniyah, itu kan. Puasa badaniyah, haji badaniyah, tapi bayar berarti badaniyah wal maliyah, gitu kan. Kalau ada bayarnya itu kan ibadah badaniyah dan maliyah. Jadi ketersambungan antara hubungan kita dengan Gusti Allah itu akan nyambung dengan hubungan kita terhadap sesama manusia, dengan orang lain. Akidahnya adalah Allah memerintahkan kita selalu wa'tasimu do rukun, wa'tasimu do bersatu, jami'a bersatu, wa'tasimu berpegang teguhlah, cecekelan itu jami'a, wala tafarraqu ojodo pecah. Nah, niku pesan Gusti Allah, selalu berbuat baik dengan sesama. Kita lanjutkan. Salah satu ayatin nazalat maqrunatan bithalathin. Salatu ayatin utawi telu piro-piro ayat. Nazalat iku temurun apa? Salatu ayatin temurun makrunatan hale dibarengake, makrunah muqaranah makrunah hale dibarengake bithalati kelawan telu. La yuqbalu ora diterima wahidun apa suwiji minha saking telu mau bi ghairil ukhra kelawan liyane kang weneh. Tidak diterima salah satu dari satunya dengan yang lain, keterikatan. Ketika kita sholat tidak zakat,
itu berdampak pada sholatnya. Karena itu terikat. Ada 3 perkara yang mengikat itu. Kalau seperti kita tadi contohkan, amanu wa amilus solihat. Ketika kita amanu, sudah iman, tapi tidak amilus solihat, maka keimanannya dipertanyakan. Ketika kita berakidah, tapi tidak berakhlak, akhlaknya jelek, berarti akidahnya juga perlu dipertanyakan. Nah, ini ada 3 perkara lagi. 3 perkara yang saling mengikat. Awaluha utawi kawitane telu, qauluhu ta'ala aqimus sholata wa atuz zakata, yang kita bahas tadi. Aqimus sholata wa atuz zakata. Jadi yang kita bahas tadi, aqimus sholah, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Maka ketika kita sudah baik sholatnya sudah tertata, sholatnya sudah terlaksana, tapi ternyata zakatnya belum, masih berat untuk zakat, maka yang menjadi pertanyaannya, yang harus kita perbaiki adalah sholatnya, karena sholat akan berdampak kepada zakat. Melihat seseorang itu karena dia melihat Gusti Allah, maka akidahnya adalah semua makhluk itu dicipta Allah, semua kehendaknya Gusti Allah. Jenengan punya tetangga siapa, itu karena Gusti Allah. Jenengan punya masyarakat siapa, seperti apa, itu juga karena Gusti Allah. Ada seseorang yang jenengan kenal, itu juga karena Gusti Allah. Kita tidak bisa memilih, aku kudu tetanggan dengan siapa, tidak bisa. Apalagi jenengan dari kecil di sini, saya yang di perumahan itu saja tidak bisa, tonggoku kudu wong seperti ini, tidak bisa. Sebelahku kudu wong yang seperti ini, tidak bisa. Semua kehadirannya oleh Gusti Allah, dikirim dengan orang-orang yang seperti itu. Tugas kita adalah menerima semua yang berinteraksi dengan kita, macam-macam modelnya harus kita terima. Itulah karya Gusti Allah. Itu semua karya Gusti Allah. Pasti ada manfaatnya untuk kita. Pasti ada manfaatnya untuk kita. Tidak usah jauh-jauh ke tetangga kita. Istri kita itu karya Gusti Allah. Karya Gusti Allah, kiriman dari Gusti Allah. Kemudian anak-anak kita itu titipan dari Gusti Allah. Kita tidak bisa, anakku harus seperti ini, istriku harus seperti ini, mertuaku harus seperti ini, tidak bisa. Semua karena Gusti Allah. Nah, akidahnya harus seperti itu. Maka akhlak kita adalah yang menghormati karya dari Gusti Allah, menerima karya dari Gusti Allah. Nah, mulane yang sering viral ini di medsos itu, nek kepengin dadi wali ya kudu kuat, punya istri yang seperti apapun. Istri yang ngomel ya kuat, istri yang judes ya kuat. Ya, semakin ngomel, semakin judes, maka dia semakin tinggi kualitas kewaliannya. Oh, ini kan yang viral di medsos itu. Artinya apa? Menerima apa yang diberi Gusti Allah itu akan disayang oleh Allah. Wali itu artinya orang yang dikasihi, disayangi Gusti Allah. Kepengen jadi wali, orang yang disayang oleh Gusti Allah, yang menyayangi apapun yang dikirim oleh Gusti Allah. Yang ngajar, yang mucal, dikirim murid oleh Gusti Allah. Apapun jenis muridnya, ono sing mencolot-mencolot, ono sing salto, ono sing guyu terus,
ono sing nangis terus, itu kiriman dari Gusti Allah. Ya. Garwa-garwa kita, keluarga kita itu juga kiriman, menantu itu kiriman dari Gusti Allah. Siapa yang bisa menerima semuanya, maka Allah akan menerima kita. Siapa yang menyayangi semuanya, ciptaan Allah itu, kita akan disayang oleh Allah. Ya, inilah yang disebut dengan waliullah gitu kan. Jadi terimalah semuanya. Ini akidah kita. Kalau kita sudah mantap akidahnya seperti ini, kita tuh seneng. Urip niku seneng. Ana wong aneh yo seneng. Ana wong sing ra patek genah yo seneng. Ketika ada orang nakal, pemikiran kita adalah semoga aku bisa bermanfaat merubahnya. Oh, itu. Maka tetangga-tetangga di RW 7 di manapun itu, ketika ada ketidakbaikan, jenengan ketika ada ketidakbaikan, perspektif kita adalah itulah sarana saya berdakwah. Minimal kita mendoakan. Ada anak yang rambutnya ke atas semuanya itu sering di perapatan itu sarana kita untuk mendoakan, ya Allah, semoga anak itu menjadi anak yang baik. Atau ada yang ngamen Fatihah dulu, kita doakan dulu, itu sarana untuk berbuat baik kepada orang yang kita anggap belum baik. Ketika melihat kemungkaran, kita harus berani mengatakan semoga aku bermanfaat untuk merubah kemungkaran itu. Ketika ada ketidakbaikan, keharaman di depan kita, tugas kita adalah semoga aku bermanfaat untuk merubah keharaman itu, apapun resikonya. Itu yang harus kita, tidak menyalahkan wong kok koyo ngono, tidak. Tapi bagaimana kita manfaat untuk orang yang koyok ngono itu tadi. Nah, jadi sikap-sikap kita, cara kita berspektif terhadap ketidakbaikan di sekitar kita adalah berdoa semoga kita bermanfaat untuk ketidakbaikan itu. Nah, tidak membicarakan ketidakbaikannya, tidak membuat dia sakit hati, tidak membuat sesuatu yang tidak perlu, tapi berdoalah kita semoga Allah memberikan kita jalan untuk bermanfaat, merubahnya, bermanfaat. Itu cara kita mensikapi terhadap ketidakbaikan di sekitar kita. Kembali ke kitab nih. Ada 3 perkara, wonten 3 perkara, yang perkara niku ketika salah satunya tidak terlaksana, maka satu juga tidak diterima. Contohnya napa niku? Faman sholla sholata, faman mongko utawi sapane wong sholat kang sholat sapa man as-sholata ing sholat, walam yu'addiz zakata lan ora nekani, walam nu'addi lan ora nekani sapa man az-zakata ing zakat. Ketika orang itu sholat tapi tidak zakat, maka la yuqbalu minhus sholatu, la yuqbalu mongko ora den trimo minhus saking man as-sholatu apa sholate. Oh. Jadi ada 3 perkara, yang perkara ini nyambung, terikat. Yang pertama adalah sholat dan zakat. Loh, itu maksudnya atofnya tuh apa itu? Aqimus sholata wa atuz zakat, ini dipisah dengan atof ini. Tapi gabungan dari atof ini menandakan bahwa salah satu itu terikat dengan satu yang lainnya. Ketika satunya tidak terlaksana, seperti sholatnya tidak terlaksana, maka zakatnya tidak terlaksana, walam yu'addiz zakata, walaupun dia sudah sholat, tapi lam yu'addiz zakata, boten menekake zakat, menawi dia sudah sampun kewajiban zakat, maka la yuqbalu minhu sholatu,
boten ditampi salatnya. Niki qaul seperti ini, qaul ingkang ngati-ngati. Ngati-ngati. Makanya yuk salat mempeng. Tapi yakinlah ketika kita sudah sahih salatnya, zakat itu mudah. Zakat itu mudah. Kadang rencang-rencang niku aku rak nunggu 1 tahun. Pokoknya sakwulan zakat. Sakwulan zakat. Sakwulan zakat. Senajan ukuran zakate niku haul niku 1 tahun. Nisope itu berapa juta. Tapi kagem ngati-ngati wis pokoknya aku untuk tak zakati. Untuk tak zakati sebagaimana tiang panen. Tiang panen niku zakatnya mana langkung kathah, mboten 2,5%. Kadangkala ada yang 10%, ada yang 5%. Loh kok bisa beda Pak? Ada yang 10, ada yang 5. Tergantung dia bertanamnya itu menggunakan modal atau tidak. Seperti diesel, berarti kan menggunakan modal. Kalau hanya tada hujan, maka dia 10%. Kalau dia sudah menggunakan diesel, dadak nyemprot, dadak pakai obat-obat, maka dia 5%. Tapi kalau dia tidak pakai apa-apa, contoh durian, mboten usah nyemprot, mboten usah apa, hanya ngurmati tidak pakai biaya, maka dia zakatnya 10% itu. Jadi keterikatan antara sholat dan zakat itu. Yang kedua adalah atiullaha wa atiur rasul. Dua yang terikat. Atiullaha, atiu manuto sira kabeh Allah ing Allah, wa atiu lan manuto sira taat sira kabeh ar-rasula ing rasule Gusti Allah. Artinya apa? Faman atau Allah sapa wonge kang manut marang Gusti Allah, maka walam yati'ir rasula lan ora taat sapa man ing utusan Gusti Allah, maka tidak mungkin la yuqbalu minhu itaatullah. Nek taate karo Gusti Allah tapi mboten kalih Rasulullah, taat Gusti Allah nggih mboten ditampi. Karena terikat, siapa yang taat pada Gusti Allah harus taat pada Rasulullah. Aku taat Rasulullah saja, enggak taat juga tidak bisa. Jadi dua perkara yang terikat itu, satu tadi sholat dan zakat. Yang kedua taat pada Allah dan Rasulullah. Enggak bisa, salah satu enggak bisa. Tapi ketika kita taat pada Gusti Allah, pasti akan berdampak pada taat pada Rasulullah. Wasalisatu lan perkara kang kaping 3, qauluhu ta'ala, dawuh Allah Ta'ala, anishkurli wali walidayka. Setuhune kelakuan anishkurli, syukur sira marang ingsun, wasalisatu pundi wau, wasalisatu utawi kang kaping 3, qauluhu ta'ala iku dawuh Allah Ta'ala, an setuhune kelakuan uskurli, syukur sira marang ingsun, wali walidaika lan marang wong tua loro sira. Artinya apa? Ketika kita bersyukur kepada Gusti Allah, syaratnya adalah ia bersyukur kepada kedua orang tua. Ketika kita tidak bersyukur atau tidak baik pada orang tua, itu juga tidak akan diterima syukur kita kepada Gusti Allah. Wa man syakara faman syakara faman monggo utawi sapane wong syakara kang syukur sapa man Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala, walam yashkur lan ora syukur sapa man liwalidayhi marang wong tuwa loro neman, mongko la yuqbalu ora den trimo minhu sangking man apane syukrullah apa syukure man marang Allah Ta'ala. Maka tidak akan diterima ketika dia mengatakan aku syukur kepada Gusti Allah, tapi dia tidak baik dengan orang tuanya, tidak matur nuwun kalih tiyang sepuhe,
maka dia juga tidak akan diterima syukurnya kepada Gusti Allah. Karena syukur kepada Gusti Allah itu linier, nyambung, terikat dengan terima kasihnya kepada orang tua. Atau dibalik, ada hadis, siapa yang ridhollah firidol walidain, rindonya Gusti Allah itu tergantung, rindonya izin Gusti Allah niku tergantung izinnya orang tua. Makanya antara Allah dan orang tua ini ada ikatan. Kita baik kepada Gusti Allah, syaratnya ya baik kepada orang tua. Tidak diterima kebaikan kita kepada Gusti Allah kalau kita tidak baik kepada orang tua. Apapun ibadah kita, ya sia-sia saja ibadah kepada kita Gusti Allah, tapi kita tidak berbuat baik kepada orang tua kita. Anishkurli wali walidaika, niki di surah Luqman niki. Jadi ada 3 perkara yang diantara perkara itu terikat. Yang pertama tadi apa? Salat dan zakat. Aqimus sholata wa atuz zakata. Yang kedua, terikat juga atiullaha, taat kepada Gusti Allah itu harus dibarengi dan pasti berdampak. Wa atiur rasula, taat kita kepada Rasul. Aku taat pada Allah tapi tidak mengikuti Rasulullah, ndak bisa. Atau aku sayang kepada Rasulullah tapi tidak pernah sholat, itu juga tidak bisa. Antara sholat dan sholawat itu nyambung. Nah ini, jadi atiullaha wa atiur rasula niku ya seperti antara sholat dan sholawat. Sholawatnya mempeng tapi nggak pernah sholat, nggak akan diterima. Nah, sholatnya mempeng tapi tidak pernah bersolawat, juga tidak bisa diterima. Antara dua-duanya, marilah kita orang ahli sholat dan ahli sholawat. Atiullaha wa atiur rasul. Yang terakhir tadi, anishkurli wali walidaika. Jadi syukur kepada Gusti Allah itu harus dengan cara syukur kepada orang tua kita. Ridhollah fi ridhol walidain. Maka ketika kita rajin sembahyang tapi tidak baik dengan orang tua, maka sia-sialah sembahyang kita itu. Karena nyambung hubungan kita kepada Gusti Allah itu terhadap orang tua. Itu seperti dulu ada sahabat yang namanya sampun niki. Kirang nggih. Sahabat yang namanya Alqamah. Alqamah itu di bab sebelumnya itu dulu pernah ada cerita. Alqamah rajin ibadah luar biasa, tapi meninggalnya susah. Berhari-hari tidak meninggal, dibuat mainan malaikat Israel. Sakitnya luar biasa, sampai sahabat-sahabat itu pada menangis. Ini kan rajin ibadah ya Rasulullah, kok seperti ini? Apa kata Rasulullah? Masih punya ibu enggak ini? Masih. Ternyata ibunya diasingkan di pegunungan. Akhirnya dipanggil ibunya, baru dia bisa meninggal. Kata ibunya, iya, Alqamah telah menyakitiku, pernah menyakitiku, tapi hari ini aku ikhlaskan dan maafkan. Akhirnya meninggal dan husnul khotimah. Kenapa tadi seperti itu? Karena ada salah dengan orang tua. Ini salah satu contoh ini. Sesuatu yang menyakiti hati orang tua, dampaknya sampai kematian, sampai su'ul khotimah, sampai susah meninggal dunia. Nah, semoga kita menjadi orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli sholawat, pandai bersyukur kepada Gusti Allah dan bersyukur kepada orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada
على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.